Pada awalnya, saluran renku hanya 40% dan saluran utama kurang dari 20%. Roma tanpa sadar mencubit pembuluh darah Raya dengan tangannya, dan kemudian menggunakan kekuatan internal untuk menjelajahinya. Setelah beberapa saat, ekspresi seluruh orangnya segera menjadi sangat terkejut. Segera setelah itu, dia kembali ke akal sehatnya, melepaskan Raya, berbalik untuk melihat Tamarenza, dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tersedak, dan berkata, "Tuan Muda Renza, ini adalah kebaikan besar yang tidak dapat terlupakan." Roma sudah lama mencari Raya. Meskipun dia enggan untuk menyerah, dia juga samar-samar merasa bahwa kesempatan untuk mendapatkan putrinya kembali sangat tipis. Bahkan, dia telah menerima kenyataan di dalam hatinya bahwa putrinya terbunuh, tetapi kekuatan pendorong inti yang dihasilkan oleh cinta keibuan jauh di lubuk hatinya mendorongnya untuk terus mencarinya, karena ini adalah satu-satunya rezeki baginya. Selama periode ini, Roma merasa bahwa selama putrinya masih hidup, berapapun harga yang dia bayarkan, dia dapat menerimanya. Kalaupun putrinya terluka dan lumpuh, dia akan puas selama putrinya masih hidup. Namun, dia tidak berani memimpikannya. Tidak hanya putrinya berdiri di depannya dengan utuh, dia bahkan membuat terobosan besar dalam kultivasinya. Ini hanyalah berkah terselubung, dan ini adalah berkah di langit karena pembunuhan itu. Fakta bahwa rendu sukses besar adalah ketinggian yang tak dapat diraih oleh master seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya seumur hidup. Terlepas dari hal lain, denyut nadi Ren sangat bagus. Setidaknya basis kultivasi Raya, dengan kecepatan kultivasi asli, telah melangkah maju selama 50 hingga 60 tahun. Bahkan jika dia mengizinkannya untuk berlatih selama 50 atau 60 tahun lagi, dia mungkin tidak dapat mengolah saluran Ren sepenuhnya. Karena itu, anak perempuannya sangat beruntung. Bagaimana bisa dia, seorang ibu, tidak bersemangat? Dan dia adalah tuan muda keluarga Renza yang menyelamatkan nyawa putrinya dan memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati Roma, dia bahkan rela menggunakan hidupnya untuk membalas kebaikan hati Tamarenza. Melihat Roma berlutut di depannya, Tamarenza hendak melangkah maju untuk membantu. Raya pun buru-buru mengikuti ibunya dan berlutut. Ibu berlutut di hadapan tuan muda, bagaimana dia bisa berdiri? Dia berlutut di samping ibunya dan tersedak dan berkata, "Tuan muda, jika aku dapat melihat ibuku lagi, itu semua karena kebaikanmu. Mulai sekarang, Raya bersedia mengikutimu di sisimu dan melayanimu dengan hati dan jiwa," kata Raya Sucipto. Saat berbicara, sebenarnya hatinya sedikit egois. Dia tahu bahwa Tamarenza bukanlah tipe orang yang mengikatnya dengan kebaikan, jadi dia sangat khawatir setelah Tamarenza membiarkannya bertemu dengan ibunya, dia akan langsung meminta ibunya untuk membawanya pergi. Meskipun Raya Sucipto merindukan ibunya, ingin melihatnya, dan memberitahu bahwa dia masih hidup, dia tidak ingin kembali untuk tinggal bersama ibunya. Ini karena dia ingin bisa tinggal bersama Tamarenza di masa depan. Di satu sisi memang untuk membalas rasa syukur, dan di sisi lain hanya karena dia sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa statusnya sebagai anak haram tidak layak untuk status Tamarenza. Sama seperti ibunya Roma dan ayahnya Zain Sucipto saat itu, meskipun mereka memiliki perasaan, mereka akhirnya dibagi menjadi tuan dan pelayan. Jadi dia berharap dia bisa tinggal di samping Tamarenza seperti ibunya di sisi ayahnya. Itu sebabnya dia memberitahu Tamarenza bahwa dia bersedia tinggal di sisinya dan mengikutinya. Ketika Roma Hermawan mendengar ini, dia memahami pilihan putrinya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sedang berjuang jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya. Hanya saja dia mengingat perasaan sakit antara dirinya dan Zain Sucipto,
dan kemudian memikirkan kesulitan membesarkan Raya sendirian. Dia takut Raya akan mengikuti jejaknya sendiri di masa depan. Jika memungkinkan, dia tidak akan pernah ingin putrinya menjadi seperti dirinya sendiri. Ketika ada kesemutan di dalam hatinya, Tamarenza tiba-tiba berkata, "Raya, aku menyelamatkanmu di awal, dan aku tidak ingin kamu menghadiahiku dengan hidupmu sendiri, jadi kamu tidak harus mengikutiku sepanjang waktu. Waktu di masa depan, kamu benar-benar dapat mengubah pikiranmu dan memulai hidup barumu sendiri dengan identitas yang bersih." Raya buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, jika aku meninggalkan situasi saat ini, jika mereka tahu siapa aku, jika aku tidak memilikimu sebagai suakaku, aku khawatir cepat atau lambat, aku akan jatuh ke tangan dari orang Jepang. Aku takut tidak ada orang di dunia ini yang dapat melindungiku." Berbicara tentang ini, Raya berbisik sedih, "Jadi, jika aku berharap untuk tetap bersamamu, di satu sisi, aku bisa melakukan sesuatu untukmu, dan di sisi lain, aku juga berharap untuk terus dilindungi olehmu, Tuan." Roma saat itu tiba-tiba menyadari bahwa putrinya dan dirinya sendiri sebenarnya sangat berbeda. Saat itu, sebagai pengawal Zain Sucipto, dia telah melayani Zain Sucipto dengan sepenuh hati. Bahkan tidak dapat diabaikan bahwa dia mendedikasikan seluruh masa mudanya padanya, dan satu lengan juga didedikasikan untuknya sebagai tanda abdinya kepada Zain Sucipto. Kemudian dia melahirkan Raya untuknya, yang setara dengan berbakti padanya dalam bentuk terselubung di paruh kedua hidupnya. Tetapi perbedaan putrinya adalah bahwa tuan muda ini adalah penyelamatnya. Jika putrinya tinggal bersamanya di masa depan, itu bukan dedikasi buta putrinya. Dengan cara ini, hidupnya secara alami tidak akan sesedih hidupnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan muda, jika Raya telah membuat malapetaka di Jepang, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Kamu bisa menyelamatkannya dari mereka, dan kamu harus bisa melindunginya dengan baik." Dia telah berlatih keras sejak dia masih kecil, dan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Dia dapat dianggap sebagai siswa kelas menengah atas di antara teman-temannya. Setelah kamu membantunya melewati garis ren, kekuatannya pasti bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara teman-temannya di negara ini. Dengan dia di sisimu, dia pasti bisa membantumu menyelesaikan banyak masalah. Jadi tolong jaga dia di sisimu. Tamarenza juga sangat jernih di hatinya. Selama tubuh Raya tidak ditemukan selama sehari, orang Jepang tidak akan pernah menyerah. Begitu identitas Raya terungkap, dia pasti akan menghadapi momok kematian. Karena itu, tetap di sisinya harus menjadi pilihan terbaik untuknya. Selain itu, Tamarenza juga merasa bahwa dia kekurangan beberapa asisten yang benar-benar mampu. Apakah Johan, Devano, atau perwakilan lain dari keluarga Jakarta, termasuk Linda, adalah orang biasa dengan sedikit keterampilan kultivasi. Meskipun kekuatan Anita saat ini bagus, dia masih gadis kecil di sekolah. Dia yakin, dia tidak bisa membiarkan dia berkelahi dan membunuh untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, menjaga Raya dan membudidayakannya menjadi orang kepercayaan juga merupakan masalah yang sangat penting baginya. Raya tidak hanya memiliki kekuatan tetapi juga bisa memimpin lusinan master ketika dia berada di keluarga Sucipto. Pasang surut di Jepang membuktikan bahwa dia masih memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Jika dia diminta untuk maju dan mengembangkan kekuatan yang kuat untuknya di masa depan, itu akan sangat bermanfaat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.